Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melakukan kesalehan-kesalehan, yaitu dengan melaksanakan salat berjamaah sembari kita duduk di dalam majelis ilmu, dan ini merupakan di antara kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat Rasul sedang di dalam majelis ilmunya, beliau berpesan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kalau kalian melihat orang yang masuk di dalam masjid ini, orang ini adalah iblis berperawakan manusia. Maka para sahabat pada saat itu semua terkaget menanti siapa yang akan masuk sebagai sosok yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai iblis berperawakan manusia. Pada saat salah seorang itu masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apakah engkau pada saat memasuki masjid tadi mempunyai sebuah rasa bahwasanya akulah orang yang paling terbaik yang akan masuk ke dalam masjid ini? Iya, dia mengatakan demikian. Maka orang itu telah berlalu. Maka Rasul memberikan perintah kepada para sahabatnya, man atani bihi ra's, barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku kepalanya. Maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku yang akan mendatangkan kepalanya kepadamu wahai Rasulullah. Pada saat Abu Bakar ingin menebas kepalanya, Abu Bakar melihat sosok orang yang berdialog tadi dengan Rasul itu sedang salat. Maka Abu Bakar mengurungkan niatnya untuk tidak menebas lehernya, dan dia kembali kepada Rasulullah dan menceritakan bahwasanya Rasul, tidak mungkin aku membunuh dia, dikarenakan dia sedang melakukan salat. Apa kata manusia? Abu Bakar telah membunuh seseorang yang sedang melakukan salat. Maka pada saat itu Rasul mengatakan, barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepalanya kepadaku, maka datangkan. Maka berdirilah Umar. Pada saat Umar bergegas ingin mengeksekusi orang tersebut, maka Umar melihat dia sedang sujud. Maka Umar pun mengatakan dan kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan membunuh
orang yang sedang sujud kepada Allah. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, datangkanlah kepadaku dengan kepalanya." Begitu Ali datang kepada orang tersebut, maka Ali tidak menemukan orang tersebut. Dia telah berlalu. Pas Ali kembali kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasul, orang tersebut sudah tidak ada lagi." Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat? Bahwasanya itu adalah kondisi fitnah yang akan kalian temukan di masa kehidupan kalian. Ini adalah fitnah yang nyata, di mana seseorang itu dibekali dengan karakter iblis di dalam jiwanya. Dia merasa lebih alim dari orang lain. Dia merasa jauh lebih pintar dari orang lain. Dia merasa lebih berkuasa dari orang lain. Sehingga apa? Dia tidak akan pernah mau mengikuti kajian orang. Kalau seandainya dia melihat ustadz tersebut bukan dari ustadznya, bukan dari halqahnya, bukan dari manhajnya, maka dia tidak akan pernah berada di dalam majelis ilmu. Padahal apa? Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu merupakan raudhatun min riyadil jannah. Pada saat kita duduk di sini, ini kita sedang berada di dalam taman surga. Maka bayangkan, katakanlah seandainya ada ustadz yang berbicaranya itu, katakanlah menurut orang tersebut tidak berkualitas, maka jadikanlah sebagai iktikaf kita di dalam masjid itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai begitu kita tidak suka kepada ustadz tersebut, lalu kita memojok di salah satu tiang, atau bahkan kita mengajak teman-teman yang lain, "Ya, taji kupi, ana bereh takai ustadznya." Jangan sampai warisan tersebut kita wariskan di dalam jiwa kita, sehingga orang-orang tersebut adalah orang-orang yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berwatak iblis dan berperawakan manusia. Ini merupakan di antara pesan Rasulullah SAW kepada kita, agar apa? Agar kita tidak pernah merasa diri kita itu paling top, paling hebat, paling alim, paling segala-galanya. Jadilah manusia yang merendah. Jadilah manusia yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam kesalehan. Baik kesalehan itu yang kecil yang bisa kita lakukan. Terkadang berapa banyak di antara manusia, di antara sahabat-sahabat kita, dia barusan salat maghrib. Sebelum dia salat maghrib, dia barusan bermaksiat kepada Allah. Tapi dia mencoba merubah dirinya untuk bertobat kepada Allah. Dan keluar dari salat maghrib, dia kembali bermaksiat kepada Allah. Tapi dia kembali lagi untuk bertobat kepada Allah. Coba bayangkan bagaimana penderitaan yang memperjuangkan dirinya untuk bisa konsisten dan istiqamah terhadap Allah. Ini merupakan adalah sebuah upaya yang memang harus kita akui, yang harus kita berikan semangat kepada siapapun yang sedang berupaya untuk terus beristiqamah mendekatkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasul. Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sangkakala. Dan sangkakala itu setelah dibuktikan secara saintifik bahwasanya bumi ini, bahwasanya alam semesta ini berada di mulutnya malaikat peniup trompet sangkakala. Dan alam semesta ini berbentuk trompet. Apa yang terjadi setelah tiupan yang kedua? Maka kejadian yang kedua sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu adalah janji pasti Allah, yaitu Al-Mahsyar, yaitu hari kebangkitan. Hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi dzalika laayatin liman khafa 'adzabal akhirah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Shadaqallahul 'adzim. Allah berfirman, Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ataupun bagaimana tentang kekuasaan Allah. Liman khafa 'adzabal akhirah, bagi barang siapa yang takut akan azab hari akhir. Banyak sekali tanda-tanda bahwasanya azab hari akhirat itu jelas-jelas ada.
jelas-jelas ada azab akhirat. Banyak sekali tanda-tanda yang memang ditunjukkan oleh Allah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas, yaitu hari di mana manusia semua akan dihimpun. Wa dzalika yaumun mashhud, dan pada hari itu manusia itu akan semuanya menjadi saksi. Kita ini akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Kita itu akan dijadikan saksi. Umat-umat terdahulu itu akan diminta kesaksian dari kita, sehingga mereka itu akan bengong pada saat dimintakan saksi. Wahai Damanhur, bersaksilah kepada umat Nabi Isa. Nanti ditanyakan satu persatu, mereka berbohong, lalu kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Ini adalah yang dinamakan dengan dzalika yaumum mashhud. Apa yang dimaksud dengan mahsyar? Mahsyar itu merupakan sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah tempat yang memang tidak disukai. Berkumpulnya orang di dalam suatu tempat, di sebuah tempat di mana tempat itu adalah sesuatu yang memang tidak disenangi oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun mengutus para tentaranya ke kota untuk mengumpulkan semua penduduk kota. Bayangkan logikanya pada saat masuk tentara ini, dulu cerita Mas Adong, masuk tentara itu semua dikumpulkan orang di lapangan. Apa yang terjadi? Nagala ada? Tidak ada yang suka. Tidak ada yang suka dengan keadaan seperti itu. Pada saat kita dikumpulkan di suatu lapangan, dihimpun semuanya. Dan ini yang terjadi pada saat suatu pengumpulan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap orang-orang yang ada di kota pada saat itu. Mereka ingin mensweeping semua penduduk kota Mesir. Jika terdapat Bani Israel, maka akan dibunuh hidup-hidup. Maka ini adalah perintah Fir'aun. Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk melakukan sweeping dan mengumpulkan semua masyarakat agar dikumpulkan di tengah kota, sehingga mereka itu akan terjerat dalam jaringan yang dilakukan oleh Fir'aun. Namun Allah telah memberikan ilham kepada Nabi Musa, sehingga pada malam harinya Nabi Musa beserta Bani Israel telah melakukan perjalanan sehingga mereka bisa melarikan diri, dan ceritanya panjang, sehingga mereka dikejar, ketemu dengan Laut Merah, dan mereka selamat dari kejaran tentara Fir'aun, dan tentara Fir'aun semuanya tenggelam di Laut Merah. Apakah ada mahsyar di dunia? Ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari An Maimunah maulat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sa'alathu faqalat aftina fi Baitul Maqdis, berikanlah kepada kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Faqala ardul mahsyar, Baitul Maqdis itu merupakan ardul mahsyar, yaitu tempat manusia dikumpulkan nanti di hari akhirat. Wal mansyar, dan tempat bersebarnya manusia. Wa'tuhu fasallu fihi, maka datanglah ke Baitul Maqdis dan berupayalah salat di Masjid Baitul Maqdis. Fa inna salata fihi ka alfin salatin fi ghairi, barang siapa yang salat di situ maka pahalanya itu sama seperti 1000 pahala salat di tempat yang lain. Ini merupakan gambaran di mana sebenarnya mahsyar nanti itu terdapat, yaitu Rasul menggambarkan bahwasanya Baitul Maqdis atau yang disebut juga dengan Syam itu merupakan mahsyar yang nanti di hari akhirat. Namun yang perlu kita pahami bersama, situasi dan kondisi nanti pada saat dibangkitkan itu bukanlah seperti hari ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bahwasanya pada saat itu bumi itu tidak lagi seperti hari ini. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi gunung-gunung. Semua akan rata.
Ini yang digambarkan dengan mahsyar pada hari akhirat. Bagaimana Allah mengibaratkan dan kapan mahsyar itu terjadi? Yaitu pertama sekali Allah berfirman di dalam surat Kahfi ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa yawma nusayyirul jibal, dan ingatlah ketika kami menjalankan gunung-gunung. Ini merupakan sebuah logika yang memang tidak akan pernah bisa dinalar oleh manusia. Bagaimana mungkin gunung itu bisa jalan secara logika manusia? Ini kalau seandainya dilogikakan dengan akal. Tapi Allah mengibaratkan sayr itu adalah dengan perjalanan angin dan awan. Sama juga dengan perjalanan gunung. Di mana apa? Bahwasanya awan itu tidak berjalan dengan sendirinya, akan tetapi dia diperjalankan, didorong oleh kekuatan yang lain. Nah, hebatnya para sahabat pada saat mereka mendengarkan ayat seperti ini, dan pada hari kami menjalankan gunung-gunung, mereka tidak pernah protes. Kok bisa? Itu tidak ada pertanyaan bagi para sahabat. Pada saat mereka mendengarkan kata-kata pada hari kami menjalankan gunung-gunung, gunung itu digeser, dijalankan sama Allah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bermakna apa? Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari kiamat. Dan agak sulit bagi kita untuk menerjemahkan kata-kata kiamat. Kenapa? Dan saya sering mengulang-ulang kepada jamaah semuanya. Di dalam bahasa Arab ada 3 kosakata yang sering digunakan. Yang pertama sekali itu adalah as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Sa'ah yaitu tanda kiamat beserta kiamatnya, dan itu sudah pernah kita jelaskan. Dan yang kedua itu adalah al-qiyamah. Al-qiyamah itu apa? Tiupan sangkakala yang pertama, yaitu membuat semua yang ada kehidupan di atas jagat raya ini mati. Dan al-qiyamah yaitu tiupan sangkakala kedua, yang membuat orang, semua makhluk yang mati itu hidup kembali. Itu yang dinamakan dengan qiyamah. Dan yang ketiga ada kosakata yaitu adalah al-akhirah, yaitu hari akhirat. Kapan mulai hari akhirat? Sejak setelah tiupan sangkakala kedua, itulah yang dinamakan dengan fase hari akhirat. Maka dalam bahasa Indonesia ketiga kata tersebut diterjemahkan dengan kiamat. Di dalam bahasa Arab itu dia mempunyai makna yang berbeda antara sa'ah, qiyamah, wal akhirah. Namun dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hari kiamat, selesai. Sehingga apa? Kita tidak mendapatkan feel, ihsas saat mendengarkan kata-kata tersebut tidak sampai. Kenapa? Pada saat dikatakan sa'ah, maka kita akan tergambar bahwasanya kiamat itu sudah sangat dekat. Ya, sudah kita ceritakan mulai tanda kecil, tanda besar. Dan begitu juga pada saat diungkapkan dengan kata qiyamah, yaitu tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua, akan hancur semuanya dan adanya kehidupan. Dan pada saat kata-kata akhirah disebutkan, maka kita akan terbayang apa yang dimaksud dengan akhirah. Wa taral arda barizah, dan kamu semua akan melihat bahwasanya bumi pada saat itu rata semuanya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk bumi nanti di hari akhirat. Banyak para ulama mengatakan bumi ini sudah menjadi flat, tidak lagi seperti hari ini bulat. Wallahu a'lam. Namun Allah sini mengatakan bahwasanya wa taral arda barizah, bumi itu rata. Wa hasyarnahum, dan semua kami kumpulkan. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun yang luput dari yang dibangkitkan. Semua, mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari akhirat, semua akan dibangkitkan oleh Allah di tempat mahsyar tersebut. Nah, pada saat tersebut banyak ayat yang menceritakan kalau seandainya kita ingin membahas satu persatu di dalam Al-Quran, lebih dari 30 ayat yang menceritakan tentang Al-Hasyar, tentang hari kebangkitan tersebut. Saya akan memilih beberapa ayat yang ini memang
Saya kira sangat penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia sering lupa dengan ayat-ayat ini. Mari sama-sama kita melihat bagaimana firman Allah pada saat menanyakan kepada kita, kepada mereka-mereka yang selalu mengandalkan backing-backingnya, pada saat mereka orang-orang yang selalu mengandalkan pimpinan-pimpinannya. Kenapa? Karena hari ini manusia paling sering bersandar dan bertongkat kepada orang. Ini yang membuat seseorang itu kecewa. Pada saat dia mengharapkan, menggantungkan harapannya kepada manusia, maka dia akan kecewa. Berbagai macam upaya dilakukannya agar apa? Agar jabatannya tidak hilang. Ya, di servisnya, katakanlah misalnya pimpinan punya ibu, dibawa makanan untuk ibu pimpinan, apa yang terjadi? Tetap digeser. Ya. Kenapa? Karena kita mengharapkan pada manusia. Nah, bayangkan nanti di hari akhirat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukum alladzi kuntum taz'umun. Pada hari kami bangkitkan nanti semuanya, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku, dan kami menanyakan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengingkari terhadap hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari terhadap adanya Allah, orang-orang yang mengingkari akan adanya surga, orang-orang yang mengingkari terhadap adanya neraka. Aina syurakaukum? Mana syarikat-syarikat kalian? Mana pimpinan-pimpinan kalian? Yang dulu pada saat hidup di dunia, pada saat pimpinan-pimpinan tersebut menyuruh untuk menghalangi agama Allah, engkau mengerjakan. Pada saat ada pimpinanmu menyuruh untuk membuat agama Allah ini tidak berjalan, dakwahnya engkau lakukan. Mana pimpinan-pimpinan tersebut? Alladzi kuntum taz'umun, yang pada saat hidup di dunia mereka itu adalah orang-orang yang engkau sembah, engkau jadikan sebagai zaim kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Bapak Ibu jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Di dalam surat Yunus Allah berfirman ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Di dalam ayat ini orang-orang yang dulunya dijadikan sebagai ketaatan mereka kepada pimpinan mereka, namun apa yang terjadi? Pimpinan-pimpinan mereka itu semuanya itu menolak. Aku dulu tidak pernah menyuruh untuk taat kepadaku. Semua lepas tangan. Semua lepas tangan. Bahkan iblis pun sendiri itu mengatakan bahwasanya inni kafartu bima asyraktumu. Aku sendiri itu mengingkari terhadap apa yang kuperintahkan kepada kalian. Ini iblis. Hari ini pada saat iblis menggoda manusia, meminta kepada manusia untuk mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun nanti pada saat hari akhirat, pada saat hari dibangkitkan, iblis sendiri yang akan mengatakan bahwasanya aku sendiri mengingkari terhadap apapun yang ku minta kepada kalian. Maka di dalam surat Ibrahim itu dijelaskan bagaimana sebuah pidato khutbah iblis di hadapan para pengikutnya semuanya. Itulah pidato yang paling menyesakkan dada. Pada saat manusia-manusia pengikut iblis mereka mendengarkan pengakuan dari iblis yang sebenarnya, mereka mendengarkan langsung bahwasanya apapun yang diajarkan, apapun yang dijanjikan oleh Allah itu adalah janji pasti. Sama seperti yang ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini, bahwasanya mahsyar itu merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita semua akan mengalami tempat tersebut. Hanya saja bagaimana kondisi kita pada saat kita berada di mahsyar, ini yang harus kita persiapkan. Sehingga apa?
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan, semua tertuju arah tujuan kita itu adalah untuk hari kebangkitan tersebut. Maka tidak salah Rasul pada saat kita terbangun dari tidur, apa yang disuruh bacakan kepada kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kita terbayang pada saat kita terbangun dari tidur dan merasa masih sangat terkantuk, berat rasanya mata untuk bangun, kepingin rasanya untuk bersandar kembali, maka ingatlah yaumul mahsyar, hari di mana kita tidak bisa meminta apapun kepada siapapun kecuali kita meminta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak akan mungkin akan bermalas-malasan pada saat kita terbangun tidur, langsung kita akan terbangun. Kalau seandainya kita menghadirkan rasa bahwasanya terbangun kita ini untuk mempersiapkan diri kita yaumul nusyur, hari kebangkitan tersebut. Bagaimana kebangkitan? Ini diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Manusia bangkit dengan siapa? Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satupun binatang melata ataupun burung yang berterbangan, itu semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah bersama kita. Bahkan di dalam hadis ada seekor kambing yang dulu pernah mempunyai tanduk dan dia pernah menanduk kambing lain, maka itu akan dihisap nanti oleh Allah. Semua akan dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan nanti kita akan melihat di samping kita ada dinosaurus, ada harimau, ada singa. Semua binatang itu akan dibangkitkan sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat. Binatang buas akan berada di sisi kita. Ini adalah kondisi pada saat nanti dibangkitkan semua makhluk hidup. Dan sungguh mengerikan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca hadis-hadis tentang hari kebangkitan tersebut, ada orang yang dibangkitkan dengan keringat penuh semuanya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seseorang itu mempunyai peluh, mempunyai keringat sehingga dia tenggelam dengan keringatnya. Dan kita tidak bisa membayangkan pada saat seseorang itu dibangkitkan oleh Allah di hari mahsyar itu dengan kepala di bawah. Dan pada saat itu matahari itu begitu dekat dengan seseorang. Ini adalah kondisi yang pasti terjadi. Nah, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari itu? Ini yang harus kita persiapkan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan melakukan berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan jawari maupun kemaksiatan hati, baik kemaksiatan anggota tubuh fisik maupun kemaksiatan hati. Allah berfirman di dalam surat Takwir, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini gambaran pada saat hari mahsyar. Semua binatang liar. Ada orang yang begitu melihat ular bisa langsung pingsan. Ini di dunia. Bagaimana nanti dia melihat ular yang memang begitu dahsyat ular ya? Bagaimana kalau seandainya seseorang itu melihat binatang-binatang yang buas, yang sangat mengerikan. Dan bagaimana situasi bangkit juga diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Maryam ayat 68 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdhirannahum haula jahannama jithiya. Maka demi fawarabbika, maka demi Tuhanmu, lanahsyurannahum, maka kami akan bangkitkan, maka kami akan kumpulkan mereka semuanya, wasyayatin, begitu juga dengan syaitan. Thumma lanuhdhirannahum haula jahannama jithiya, dan kemudian kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan kaki berlutut. Kenapa diungkapkan dengan kaki berlutut? Ini merupakan sebuah kondisi pada saat manusia tidak mempunyai kekuatan apapun. Orang-orang pada saat ingin dieksekusi biasanya
itu akan diletakkan dengan berlutut. Kalau misalnya kita melihat beberapa sistem eksekusi yang ada di dunia, ya, itu biasanya ada yang disuruh duduk, ada yang disuruh berlutut. Dan ini kondisi pada saat nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak mau bertobat atas nikmat yang Allah berikan selama ini kepada mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun kondisi mereka pada saat dibangkitkan itu dengan kaki berlutut. Ini menunjukkan ketidakmampuan, ketidak ada upaya apapun yang dimiliki oleh manusia pada saat mereka dibangkitkan oleh Allah. Berapa lama mahsyar tersebut? Al-Quran menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 45 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'. Dan hari pada saat kami membangkitkan mereka, ka'an lam yalbathu, mereka itu seakan-akan tidaklah hidup, illa sa', kecuali 1 jam saja, kecuali 1 jam saja. Minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Maka sungguhlah orang-orang yang tidak sukses itu adalah orang-orang yang mendustai tentang pertemuannya dengan Rabb-nya. Maka ini sangat penting Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita mau duduk di sini malam ini? Dikarenakan kita yakin akan ketemu sama Allah. Jadikanlah segala kebaikan, aktivitas yang kita lakukan itu, kesalehan yang kita lakukan itu adalah sebagai investasi kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau tidak, maka kita tidak akan mempunyai motivasi apapun, maka kita tidak akan pernah mempunyai semangat. Kalau seandainya kita menghadirkan rasa itu, maka tidak akan pernah ada rasa malas. Lihatlah, kenapa bapak-bapak yang ada di sini jauh hari. Kalau misalnya kita melihat subuh beliau itu yang berada di saf terdepan ini, jauh 1/2 jam sebelum subuh pun sudah berada di masjid. Kenapa? Karena mempunyai suatu prinsip dan suatu keyakinan. Ini adalah cara untuk saya bisa ketemu dengan Rabb saya. Kenapa kita masih betah duduk di sini, tidak keluar? Dikarenakan kita meyakini bahwasanya ini adalah investasi kita untuk ketemu dengan Allah. Maka orang-orang yang tidak meyakini akan ketemu dengan Allah, ini mereka itu akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Di dalam surat Sajadah Allah berfirman ayat 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari itu setara dengan 1000 tahun. Maka ini yang membuat sedih Abdurrahman bin Auf pada saat Rasul mengatakan, Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga lebih lambat 1/2 hari dari orang miskin. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf orang kaya. Berarti Abdurrahman bin Auf akan masuk surga lebih lambat 500 tahun. Maka dia mengambil semua hartanya, dia sedekahkan. Sehingga apa? Di dalam beberapa kitab tarikh, nanti boleh dibaca di dalam Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir dan beberapa kitab tarikh yang lain, menceritakan 1/3 harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan hutang kepada penduduk Madinah. 1/3 harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan modal usaha untuk penduduk Madinah. 1/3 harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan cuma-cuma kepada penduduk Madinah. 40.000 dinar, ya, itu dijadikan sebagai uang pensiun kepada mereka yang perang Badar. Bayangkan bagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf. Dia ingin miskin, tapi Allah memberikan dia kekayaan yang sangat luar biasa. Ta'rujul malaikah warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya hari di hari akhirat itu diungkapkan dengan
khamsina alfasana, 5.000 tahun. Ini merupakan gambaran bagaimana pandangan lamanya yaumil mahsyar. Kenapa mahsyar ini diceritakan kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Agar kita takut. Ini intinya. Agar kita takut kepada azab, takut dibakar sama api neraka, takut nanti kita nggak lewat pada saat kita berjalan di atas sirat, takut pada saat kita dihisab. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, dan berikanlah peringatan alladzina yakhafuna, sehingga mereka itu bisa takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, karena mereka itu akan dihimpun kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun, tidak ada wali selain Allah, wala syafi', dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, la'allahum yattaqun, agar apa? Agar kita bertakwa kepada Allah. Maka di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwasanya ittaqullaha walau bisyiqqit tamr, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sebiji kurma. Dan ini dibuktikan oleh seorang ibu pada saat dia bertamu ke rumah Rasulullah SAW, diberikan kurma oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu tersebut? Dia tidak memakan kurma yang diberikan oleh Rasulullah kepada dirinya. Lalu dia mengambil kurma tersebut dan dibelahnya kepada 2 orang anaknya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Lahal jannah. Si ibu tersebut mendapatkan surga dikarenakan apa? Dikarenakan 1 butir kurma. Dikarenakan apa? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah tunda untuk melakukan kebaikan. Karena inilah inti pada saat kita diceritakan tentang mahsyar, bagaimana dahsyatnya hari tersebut, bagaimana hiruk pikuknya hari tersebut, dan kita belum sampai bagaimana nanti pada saat dipanggil semua manusia, dan akan kita bacakan insyaallah di waktu yang akan datang hadis tentang bagaimana dihimpun semua manusia, dan semua manusia itu akan sibuk mencari Nabi Muhammad. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wa kam min malikin fis samawati wa la yughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazanallah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak ada penduduk yang ada di langit dan di bumi itu tidak bisa memberikan syafaat apapun kecuali setelah Allah memberikan izin. Ini merupakan salah satu izin. Maka nanti pada saat indah fungsi kenapa kita mengaji di sini? Kenapa? Nanti ada orang-orang yang diberikan kewenangan oleh Allah. Mereka aulia-aulia Allah itu akan diberikan wewenang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ada yang diberikan wewenang memberikan syafaat sekian ribu orang. Maka para ulama itu selalu menginginkan, kalau seandainya engkau tidak menemukanku di surga, maka pintalah kepada Allah. Mungkin aku ada di dalam nerakanya untuk dipanggil. Ada sebagian ustaz yang mengatakan, kalau seandainya engkau tidak menemukanku di surga, maka carilah aku di neraka. Siapa yang mau masuk ke neraka? Nggak ada orang yang mau masuk ke neraka untuk mencari ustaz tersebut. Yang paling ada kita meminta kepada Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu semuanya tidak menemukan di surga Damanhur, maka pintalah kepada Allah, ya Allah di surga ini nggak ada Ustaz Damanhur. Pinta kepada Allah. Inilah fungsi. Begitu juga dengan saya. Hari ini saya melihat ada jamaah-jamaah yang mengikuti pengajian dengan saya. Kalau nanti Allah memasukkan saya ke dalam surga dan tidak bertemu dengan Bapak Ibu, maka saya akan meminta kepada Allah. Ini fungsinya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Karena ada sebagian orang yang itu memang diberikan kewenangan oleh Allah untuk bisa menyelamatkan orang lain.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang lain Allah menjelaskan wa yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Dan pada ayat yang lain Allah berfirman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'u illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa qawlihi ta'ala man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini merupakan syafaat-syafaat yang memang kita meminta. Dan hari mahsyar itu merupakan hari yang memang sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk hiruk pikuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadisnya sangat panjang. Kita akan membacakan sesampainya saja, kalau tidak ada waktu nanti akan kita sambung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Rasul mengatakan bahwasanya aku adalah pemimpin manusia semuanya. Ini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal tadruna mimman dzalik? Apakah kalian mengetahuinya itu? Yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin yusmi'uhumud da'i. Pada hari itu Allah mengumpulkan semua manusia mulai dari Adam sampai dengan nanti akhir. Lalu dipanggil Bapak Ibu yang pernah memasuki ruang persidangan. Paling lama rasanya menjadi saksi. Paling membosankan pada saat kita dipanggil menjadi saksi. Bayangkan kita itu akan disaksikan, akan dipanggil satu persatu mulai satu manusia, bayangkan. Maka semua menginginkan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua akan sibuk. Maka pada hari itu wa yanquduhumul basar wa tadununa asy-syams fayablughu an-nasu minal ghammi wal kar ma la yutiquna wa la yahtamiluna. Maka pada hari itu matahari itu semakin mendekat sehingga manusia itu membuat semakin susah dan mata mereka itu akan semakin ketakutan. Ini adalah bentuk pasti gambaran tentang mahsyar. Manusia itu matanya akan terbelalak, akan takut yang sangat luar biasa. Matahari begitu sudah mendekat dan manusia begitu galau. Fayaqulun nas alla tarawna ma qad balaghtukum alla tanzuruna man yashfa'u lakum min rabbikum. Apakah kalian tidak melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian? Faqalu ba'dun nasi li ba'din 'alaikum bi Adam. Maka pada saat itu datanglah sebagian, ada seruan, coba datang ke Adam. Maka pada saat manusia datang kepada Adam, apa yang dikatakan oleh Adam? Adam sendiri mempunyai dosa dan dia tidak bisa memberikan apapun. Kenapa? Karena dia mempunyai dosa, tidak bisa memberikan syafaat. Maka disuruh pergi pada saat itu. Disuruh pergi kepada nabi berikutnya. Summa dzakara al-hadis ila qawlihi fansalaqa fa'ati tahta al-'arsy. Sehingga apa yang terjadi? Mulai dari Adam, Nuh, Musa, Isa dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat manusia sampai kepada Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan syafaatnya. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung dengan mahsyar pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.